Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam sesi kita di pagi hari ini, Ask Me About Your Talent DNA. Kami sampaikan sekali lagi bahwa webinar ini dilaksanakan setiap pagi Bapak dan Ibu semuanya di jam 5.30 sampai jam 6.30. Dan kita akan membahas tentang bagaimana talent DNA ini digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu apakah kita sebagai seorang individu atau sebagai ya kita di dalam keluarga atau sebagai seorang profesional ya dalam korporasi. Oke. Dan di sini Bapak dan Ibu semuanya di Ask Me About Your Talent DNA juga mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine ya. Jadi webinar yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, boleh kita cek dulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir di kelas kita ini di pagi hari ini yang sudah mendapatkan report talent DNA 45 full. Boleh tuliskan di kolom chat 45. Bagi Bapak dan Ibu yang mendapatkan report talent DNA 10, menemukan atau mendapatkan top 10-nya, boleh silakan tuliskan 10 di kolom chat. Kalau belum pernah sama sekali melakukan assessment ini, berarti belum ada reportnya, berarti tulis 0 di kolom chat. Boleh, silakan. Nah, yang sudah dapat reportnya ya, boleh silahkan tuliskan di kolom chat ya. 45, kalau 10 ya top 10 berarti tuliskan 10. Kalau baru kali ini join dan belum pernah melakukan assessment atau belum dapatkan report, maka tuliskan 0. Boleh. Wah, ada juga nih beberapa ternyata ya yang 0, selamat bergabung ya. Selamat berjumpa. Wah, ada banyak juga yang sudah 45 dan ada beberapa juga yang 10 ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Dan dalam sesi kita nanti ini Bapak dan Ibu semuanya ya, kita akan membahas bersama-sama mungkin kurang lebih 1 jam dan saya boleh memperkenalkan DNA Talentis kita, DNA Talentis expert kita. Beliau adalah Mbak Wi. Assalamualaikum Mbak Wi. Waalaikumsalam, Rudi. Oke, gimana kabar Mbak Wi? Baik, sehat. Alhamdulillah. Rudi, apa kabar? Alhamdulillah baik saya juga dan selamat ulang tahun sekali lagi ya Mbak Wi ya. Terima Kemarin ulang tahun. kasih. Oke, mungkin ada yang bertanya karena ada beberapa juga tadi nih Mbak Wi ternyata yang baru kali ini join di Talent DNA ini, Asmi About Talent DNA ini Mbak Wi. Kira-kira apa sih Talent DNA itu dan bagaimana latar belakangnya sehingga Talent DNA Mbak Wi? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Saya lihat tadi di chat ya, Rudi ya. Ya, Ada betul. di antara peserta yang hadir yang mengetikkan angka 45, berarti sudah punya full report. Ada yang ketik angka 10, berarti baru punya top 10. Tapi ada juga yang 0, berarti ini Ya. adalah kali pertama nih kenal tentang talent DNA. Jadi kalau saya boleh jelaskan, talent DNA ini adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku. Apa yang dimaksud dengan kecenderungan pola perilaku? Yaitu sesuatu yang sering kali kita lakukan secara berulang, secara spontan, dan itu terjadinya alami. Dan kalau saya sebutkan tentang pola perilaku, maka itu juga menyangkut apa yang sering kali kita pikirkan, apa yang sering kali kita rasakan, bagaimana cara kita mengambil keputusan, atau bagaimana cara kita merespon situasi. Dan yang menarik, talent DNA ini cikal bakalnya itu sudah dituliskan oleh guru kita, Bapak Ari Ginanjar Agustian, itu sebenarnya sejak tahun 2001 atau 2000 ya, 23 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku ISQ di jilid 1,
Di sana Pak Ari menjelaskan tentang anggukan universal, bahwa setiap manusia itu melihat ada nilai-nilai mulia di dalam dirinya maupun di dalam diri orang lain. Dan di akhir buku, Pak Ari kemudian menuliskan tentang barometer suara hati. Waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan sederhana ya di balik buku ISQ Jilid 1. Dan itu adalah untuk menunjukkan bahwa ada sebuah pola atau algoritma of human technology dan itu merupakan spiritual intelligence. Hmm. Pemikiran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Dr. Ari di dalam buku beliau yang kedua, ISQ Power, bagaimana manusia itu merespon terhadap situasi. Bagaimana manusia itu mengambil keputusan, bagaimana manusia itu bertindak. Nah, dari konsep pemikiran beliau itulah 23 tahun kemudian, setelah melalui pengamatan, implementasi sehari-hari, kemudian dituangkan menjadi talent DNA. Gitu, Rudy, ceritanya. Oke, oh luar biasa sekali Mbak Wi ya. Kira-kira kalau kita tahu talent DNA kita ini, kira-kira manfaatnya apa ya Mbak Wi? Wah, manfaatnya banyak banget Ya. ya. Jadi kalau Hmm. kita boleh jelaskan, manfaat talent DNA ini bisa kita gunakan di 3 area, Rudy. Hmm. Pertama adalah kita sebagai seorang individu. Sebagai seorang individu, kita jadi punya self-awareness. Kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, keistimewaan kita, hal-hal yang mungkin seringkali membuat kita stres, atau bahkan juga yang membuat kita sering konflik dengan orang lain. Selain itu, talent DNA juga bagi mereka yang masih usia remaja gitu ya, bisa membantu mereka untuk menemukan karirnya, apa pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Itu adalah bagi individu. Kemudian bagi keluarga. Nah, Wah. keluarga nih hari ini spesial. Kita membahas bagaimana menggunakan talent DNA dalam hal hubungan pasangan suami istri. Nah, selain itu juga bagaimana kita menjadi seorang orang tua atau parenting kepada anak kita. Atau juga antar kakak dan adik. Itu di dalam keluarga. Dan di dalam organisasi, kita bisa menggunakannya untuk self-development bagi tim kita. Apa yang harus dia sadari dan di mana dia perlu kita kembangkan. Sebagai seorang leader, bagaimana kita memimpin dan bagaimana kita mengelola tim. Dan juga bagaimana kita berkolaborasi untuk menghindari konflik atau friksi di dalam lingkungan kerja. Jadi, talent DNA ini pertama untuk individu, kedua untuk keluarga, ketiga untuk organisasi. Dan Hmm. semuanya itu, Rudy, kita bahas di dalam Ask Me About Your Talent DNA. Khusus di edisi akhir pekan itu edisi keluarga. Hari ini bersama pasangan, besok adalah antara bunda dan putrinya. Oke, terima kasih Mbak Wi ya dan Bapak dan Ibu semuanya sepertinya mendengarkan hal ini insya Allah akan bermanfaat nih sesi kita di pagi hari ini ya. Untuk bisa lebih semangat lagi boleh tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kita semuanya. Dan kesempatan kita di pagi hari ini Bapak dan Ibu sahabat semuanya kami akan memperkenalkan ada gestar kita yang akan kita hadirkan kepada Bapak dan Ibu semuanya ya. Yang pertama adalah beliau adalah Mas Bram ya dan berikut adalah top talent beliau. Beliau adalah accountable, artikulatif, inovatif, visionary, kemudian strategizer, self-confidence, kemudian signifikan, developer, kemudian kolektor, dan direktif. Namun beliau, Coach Bram juga ada bottom talents-nya, yaitu caring dan structure, kemudian genuine, perfeksionis, dan harmoni. Ya. Dan bukan hanya ada satu tadi disampaikan oleh Mbak Wi, ini adalah couple ya. Selain Coach Bram, ada juga Coach Nia ya. Dan saya boleh bacakan juga untuk top talent dan juga bottom talentnya. Yang top talentnya adalah intuitive, energizer, advisor, convincing, kemudian optimizer, developer, courageous, personalizer, kemudian signifikan dan troubleshooter. Ya, berikut adalah
bottom talentnya kontekstual, perfeksionis, inovatif, equitable, dan structure. Ini adalah top talent dan juga bottom talent dari Coach Nia. Menariknya adalah dua orang ini, beliau adalah seorang coach di ESQ dan beliau adalah pasangan suami istri dan tentu beliau juga adalah mungkin di antara kita semuanya yang ada di dalam ruangan ini juga pernah menjadi murid beliau ya. Beliau adalah guru kita bersama-sama dan tentu dengan berbagai macam kehebatan beliau ya. Dan uniknya adalah ketika saya tanya kepada Coach Wi, Mbak Wi, apa tema kita nih pagi hari ini ya atau hari ini gitu kan? Beliau mengatakan tema kita adalah Beauty and the Beast. Oke, jadi tema kita adalah Beauty and the Beast, Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ya, pada saat itu saya bertanya, kok bisa Beauty and the Beast ya? Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, kenapa Mbak Wi memilih tema kita menjadi Beauty and the Beast? Nah, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak dan Ibu semuanya, supaya kita tidak penasaran, mari kita sambut kembali Mbak Wi dan juga Coach Bram dan juga Coach Nia. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Coach Bram dan Coach Nia dan Mbak Wi. Assalamualaikum Pak Ari, Assalamualaikum Pak Mbak Wi. Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Selamat ulang tahun. Oke, thank you ya Rudi. Ya, Pagi hari ini adalah istimewa. Jadi sebelum mulai, saya harus kasih disclaimer dulu nih buat Bapak dan Ibu yang hadir. Pertama, kalau ibu-ibu yang hadir sendiri, segera dipanggil suaminya supaya nggak menyesal. Pada saat sesi berakhir, wah harusnya saya ajak nih suami saya supaya dengar apa yang disampaikan oleh Coach Uwi. Dan belajar dari kisahnya Nia dan Bram. Buat bapak-bapak yang ibunya masih di dapur, boleh dipanggil dulu. Nanti aja masaknya. Ayo duduk sama-sama belajar tentang talent DNA. Dan ada yang komen ya, kalau masih jomblo, oke, selama sesi banyak berdoa dan berzikir. Mudah-mudahan segera Allah hadirkan ya pasangannya. Dan sesi pagi ini, Bapak Ibu, sedikit banyak mengandung bawang dan gula. Nah, kenapa mengandung bawang? Karena mungkin nanti akan ada hal-hal yang mengharukan dan Bapak Ibu juga bisa refleksi terhadap hubungan dengan pasangan masing-masing dan mengandung gula ya. Jadi duduknya sebelahan sama suaminya, sama istrinya sambil pegang report talent DNA-nya. Ya, jadi saya udah peringatkan di awal buat Bapak Ibu supaya nggak menyesal, ajak pasangannya sambil pegang report talent DNA-nya sambil mengikuti sesi kita pagi hari ini ya. Bram, Nia, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Baik, Mbak Wi. Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih bersedia untuk dibawakan kisahnya di sesi Ask Me About Your Talent DNA ya. Tema Beauty and the Beast nih. Katanya pasti banyak yang mikir nih ya Bram. Waduh Mbak Wi jahat banget sih. Masa Bram dibilang pangeran Beast gitu ya. Tapi saya mau ceritakan dulu ya Bram dan Nia ya. Apa sih kisah di balik Beauty and the Beast? Beauty and the Beast adalah sebuah kisah dongeng yang sangat terkenal yang diangkat oleh Disney. Di dalam film tersebut diceritakan Pangeran Beast adalah seseorang yang sombong dan angkuh yang kemudian disihir oleh seorang penyihir yang jahat. Dan penyihir itu mengatakan bahwa dia hanya dapat hilang sihirnya kalau Pangeran Beast menemukan cinta sejatinya. Pada suatu hari, Pangeran Beast dipertemukan dengan seorang gadis cantik bernama Belle yang merupakan cinta sejatinya, dan cinta Belle itulah yang kemudian mampu menghilangkan kutukan si penyihir jahat. Dan pagi hari ini ada Pangeran Bram dan Princess Nia yang akan berbagi cerita dengan kita. Boleh tepuk tangan dulu buat Princess dan Pangeran Bram dan Princess Nia ya. Oke, kalau kita lihat nih,
Bapak Ibu sekalian, top 10-nya Pangeran Bram. Wah, Pangeran Bis ya kalau di dalam film tersebut. Pertama, kalau kita lihat, Bram punya talent adalah accountable, bertanggung jawab, artikulatif, mampu menjelaskan dengan baik, inovatif, banyak ide, visionary, bisa melihat ke depan, strategizer, punya banyak opsi, self-confident, punya kepercayaan diri, signifikan, selalu ingin berkontribusi. Developer, suka mengajar, kolektor, suka mengumpulkan informasi dan direktif. Dan yang menarik, pada saat Bram punya visi, pandangan ke depan, inovatif, banyak ide, dan strategizer, sementara bottomnya structure dan perfeksionis, Bram ini kalau kita sering ketemu, dia selalu bicara tentang impian yang besar. Betul nih ya? Yes, benar. Selalu ini adalah sesuatu yang akan menjadi sangat luar biasa. Wah. Tapi kalau Bram ditanya, gimana caranya Bram? Pokoknya gue tahu deh. Pokoknya gue yakin ini akan menjadi satu yang besar. Tapi pokoknya gitu deh, gitu. Kalau sama Bram, bener nggak nih ya? Ya betul, idenya Oke, banyak. oke. Benia boleh cerita apa gagasan-gagasan besar yang pernah Mas Bram sampaikan ke Nia? Ya, jadi Bismillah, terima kasih ya Mbak Wi. Jadi Mas Bram ini kan orang yang sangat punya banyak ide dan selalu mendorong juga untuk ayo, 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 pasti bisa melakukan ini, pasti bisa melakukan ini. Padahal beliau sendiri belum tahu caranya seperti apa. Jadi Hmm. dengan sisi saya yang mungkin percaya dengan beliau, jadi akhirnya buat aja gitu kan. Nah ini selalu bilangnya nanti akan besar ini, nanti akan besar ini, tapi dia sendiri nggak tahu gimana gimana jalaninnya gitu. Hmm. Dan itu kadang kadang mikir oh jadi gimana, tapi karena kepercayaan dirinya itu terus aja akhirnya dibuat gitu. Itu sering terjadi dengan modul-modul yang dihasilkan, yang Hmm. saya bawakan Mbak Wi, seperti itu. Oke. Hmm. Nah, tadi cerita Bahasanya tuh gini Mbak, bahasanya gimana tuh? wah ini training ini pasti ini akan besar nih gitu ya. Kayak misalkan Hmm. kemarin di KK ya Kota Kinabalu ya kan. Iya, iya. Wah ini akan besar nih di sana gitu. Terus Hmm. gimana? Ya pokoknya kita Bismillah aja, Iya. kita lemparkan aja tongkatnya gitu Hmm. kan. Dan kata-kata yang paling Hmm. sering dikatakan adalah jalan aja dulu, jalan aja Udah dulu. Bismillah Gitu. itu. Di depan ada apa, dia nggak peduli, pokoknya jalan aja dulu. Pokoknya Jadi, selama kita yakin nih sama Allah ya, Allah udah kasih buka hmm. jalan, Allah pasti bantu gitu. Oke, intinya pokoknya gitu deh. Gue udah bisa bayangin, yakin ini akan menjadi sesuatu yang besar. Jalan aja dulu, gitu ya. Iya, Sering terdengar kata-kata itu nih ya. sering banget, banget, banget. Oke, nah yang menarik itu kan kalau kita lihat Pangeran Bram ya. Sekarang kita lihat nih Princess Nia. Princess Nia, dia punya intuitif, troubleshooter, personalizer, dan courageous. Namun bottomnya itu adalah equitable. Nia lebih banyak menggunakan perasaan. Betul, Bram? Betul banget. Nah, Oke, domainnya nanti kan Bram lebih harus tuh cerita 5 keren. kuning tuh. Banyak kuning Enam, ya. 6 kuning domainnya. Nah, jadi karena Nia itu punya pakai perasaan, orang yang selalu ingin menyelesaikan masalah, memperhatikan bagaimana setiap orang itu dengan personalizer dan courageous, Nia ini selalu terdorong untuk membantu orang lain bahkan tanpa diminta. Kadang kesannya kepo. Jadi Nia itu suka datang, Ibu Nia, Princess Nia datang. Nia bantu ya. Kadang orang yang dibantu juga terbengong-bengong gitu. Gimana tuh Bram? Apa yang pernah Bram alami dengan Princess Nia dengan Iya, talentnya itu? ya ini kan memang beda banget ya Mbak. Kalau lihat saya kan domainnya lebih banyak biru, ya. Domain saya lebih Ya. banyak biru, drive kan, motivasi gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ngegas terus gitu. Sementara Mm-mm. harmoninya juga nomor 45. Sementara, Sementara Nia ini lebih banyak kuningnya kan, dia personalizer banget. Dia kalau ngelihat orang itu memang mm, betul-betul dia mencoba mm, untuk menghargai setiap keunikan setiap orang gitu. Nah, ini mm-mm. apa ya? Sometimes sering kali juga contoh kayak kemarin gitu dengan ada temennya Saza gitu ya.
dia mungkin ada sedikit Hmm. bermasalah. Itu betul-betul dideketin sampai saya, ini kok dia juga kayak anaknya Bunda sih gitu kan? Keponya tuh luar biasa kalau Padahal misalnya anak dia orang ya belum Bram ya, begini. tapi udah kayak anaknya bunda gitu. Iya gitu. Hmm. Iya, nah akhirnya juga, nah pernah juga Mbak, waktu itu malam-malam nih kita rencana, oke lah kita mau jalan hangout lah berdua gitu ya, ngafe bareng gitu kan, ngafe bareng. Kemudian kita keluar jam 8 malam. Nah itu kan di rumah kita tuh ada jalan yang lumayan, kalau tinggal di Depok tuh Jalan Juanda Depok itu, memang Hmm. jalannya agak gelap gitu. Tiba-tiba ada ibu ya, Hmm. dia gendong bayinya, ibu muda Hmm. bayi, terus sama dua orang anaknya. Ya, Hmm. dia lagi ngikut tuh dengan dua orang anaknya. Nah, tiba-tiba kan itu memang apa ya? Kalau misalkan ada apa ibu apa ya di tengah jalan gimana sih? Itu Hmm. bayinya masih kecil banget, tiba-tiba nih berhenti 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 berhenti. Ya udah kita berhenti. Begitu Hmm. kita berhenti, ditanya sama Nia gitu. Hmm. Ini orang kita nggak kenal gitu kan di pinggir jalan. Hmm. Eh, Hmm. Ibu kenapa Bu? Ini kan memang sepi banget kondisinya. Hmm. Ibu ada apa gitu? Terus Hmm. iya nih rupanya dia baru berantem sama suaminya, dia minggat ceritanya. Ya kalau Hmm. dari pikiran saya kan ini egois juga nih ibunya, anaknya masih merah gitu, masih Hmm. kecil. Terus ya udah deh kalau gitu nanti kita anterin sampai di Ujung jalan. ujung jalan ya di Hmm. yang rame gitu kan, di Margonda. lampu merah Margonda, di pom bensin. Ya Hmm. udah akhirnya kita ajak tuh naik mobil semuanya. Hmm. Sama itu perjalanan cerita-cerita lah gitu ya. Si Hmm. ibunya tentang suaminya segala macam. Hmm. Sampai di sana akhirnya terus ditanya, ibu mau kemana dari sini? Pokoknya saya nggak mau pulang ke rumah orang tua saya dan saya belum tahu mau kemana. Dan apa dong Mbak? Langsung ditelepon sama dia dicariin kontrakan. Oh, malam-malam ya, pada nggak tahu Malam-malam. itu siapa. Iya, dicariin kontrakan tuh dekat-dekat rumah gitu. Hmm. Padahal nggak kenal kan, ya. Nggak kenal, Ibu nggak kenal. Ketemu di pergi jalan malam-malam yang gelap ya. yang gelap gitu Just ya. bekerja dan Betul. troubleshooter terdorong, intuitif, pakai perasaan. Aduh, ya. Terus, Keren. terus Dan apa yang terjadi? personalizernya itu kuat banget kan, mencoba untuk memahami si ibu ini kan. Ya Betul. saya kan menyendral aja, wah nih orang juga termasuk ya dia marah sama suaminya tapi anak-anaknya jadi korban kan gitu kan. Mm, Bahaya mm. juga tuh gitu. Terus akhirnya ya udah akhirnya terus dinego, kita sewain kontrakan untuk 2 minggu setengah bulan. Bawa Terus kasur. sebelum sampai ke sana mampir dulu ke rumah. Ya di rumah Mm, kan ada kasur-kasur gitu ya. Kasur lipat. Kasur mm. lipat sama bantal-bantal itu diambilin dulu dibawa buat tidur malam itu. Sampai Iya, di sana ada tetangganya yang jualan nasi uduk gitu ya. iya, Udah dibeliin dulu tuh buat sarapan besok pagi gitu. iya. Ya Allah. Ya Allah, Saya jam 2 memang baru selesai urusannya. ini menarik ya. Coach Nia terdorong oleh intuitif, pakai perasaan kan dia begitu lewat Hmm. di jalan lihat ada ibu-ibu, kemudian intuitif ketemu troubleshooter. Ih, ngapain nih? Ibu-ibu ini sepertinya ada sebuah masalah, gue harus bantu. Kemudian courageous pula ya. Mungkin kalau Ya, ibu-ibu yang lain tengah malam nggak minta suaminya berhenti di tengah jalan kan kita nggak tahu si ibu-ibu itu siapa. bahaya banget kan? Iya Bahaya benar. banget dan personalizer. Pasti sepanjang jalan ibu-ibu itu diinterview ya Bram ya. Nah, di interview banget itu. Oh, Ditanyain detail deh pokoknya. oke. Dan ada nggak Bram mendengar Nia menasehati si ibu itu? Nah, kalau untuk yang nasehat nih, dia tuh memang semua orang dinasehatin. Karena Semua Mbak orang Wiwi, dinasehatin. ya karena Mbak Wiwi setiap orang ketemu sama Nia Hmm. itu Hmm. bawaannya dia pengen curhat gitu. Jadi ya yang sehat gitu kan, itu Ben- menurut Nia. Menurut Nia semua orang pengen curhat. Ya kayak Padahal abis lihat muka Nia tuh langsung curhat gitu, langsung cerita. curhat dong gitu ya. Kayak Iya, kayak Mama Dedeh dong Nia. iya. Ngalah-ngalahin Mama Dedeh nih. Mama curhat dong gitu ya. Naik gokar, drivernya diceramahin, dinasehatin gitu ya. Ah, Beli makanan, itu sampai waitersnya juga bisa dinasehatin sama dia gitu. Pokoknya hmm. semua orang yang ketemu tuh dinasehatin ya, advisor luar biasa deh pokoknya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, dorongan Nia. Nia itu advisor, orang yang mampu memberikan masukan, nasihat, kemudian dia convincing. Kalau dia udah ngomong, itu kayaknya sangat meyakinkan orang lain gitu tentang apa yang Nia sampaikan.
Terus Nia juga energizer. Pasti kata-katanya tuh penuh kata kamu pasti bisa. Ayo, semangat yuk gitu. Dan juga dorongan developer ingin mendidik orang lain dan personalizer lagi. Bahwa setiap nasihat itu istimewa buat setiap orang. Nia merasa bahwa setiap orang pengen curhat ketemu dia. Padahal Nia nggak secara tidak sadar menggunakan talentnya secara spontan. Jadi kalau kita lihat Nia ini adalah kalimatnya adalah yuk bisa yuk semangat. Saya yakin kamu pasti bisa. Gitu ya Nia? Iya, sering banget. Pasti bisa. Ayo maju lagi. Nggak apa-apa. Mm. Ini nggak apa-apa. Ini biasa gitu. Oke ya. Jadi inilah kenapa ceritanya seperti eh, Pangeran Bis dan Putri Bel ya. Bagaimana Pangeran Bis menemukan cinta sejatinya di Putri Bel. Nah, Nia nih, mungkin cerita Nia. Nia udah berapa tahun menikah dengan Mas Bram? Tahun ini masuk tahun ke-15. Sudah Tahun 15. 15. Oke, boleh diingat-ingat 15 tahun yang lalu apa yang membuat Nia menerima lamarannya Mas Bram? Boleh sambil pegangan tangan, mungkin sambil mengenang masa-masa indah waktu pertama kali Biar baper ya, biar baper ya. Ya, bismillah. Jadi waktu itu tiba-tiba Mas Bram datang dan bilang mau melamar seseorang gitu kan. Terus dia bilang Oh, siapa? ini bentar Bun, ada pertanyaan. Ah, Curhat tuh apa? Kayak luahan hati, luahan hati Malaysia. Ya. di Malaysia ya. Oke. Hmm. Luahan hati. Jadi saat itu padahal waktu itu bilang mau melamar seseorang, tapi dia nggak bilang siapa orangnya. Terus akhirnya diajaklah ke satu tempat di Depok gitu dekat rumah kan. Oke, habis itu dia bilang sebenarnya mau ngelamar Nia gitu. Terus dia bilang, kok nggak nanya dulu Nia lagi in relationship atau enggak, lagi Mm-mm. punya pasangan Jadi atau itu enggak. ngajak keluar terus bilang mau ngelamar gitu nih ya. Iya, coba. Terus terus nggak Hmm. nanya lagi punya pasangan atau enggak, dalam hubungan atau tidak. Dia to Hmm. the point aja, pokoknya mau ngelamar gitu. Dia kan bengong kan. Terus abis itu besoknya dia bilang mau ketemu sama orang tua. Gitu 3 hari Hmm. kemudian betul-betul dia ketemu sama orang tua. Dan langsung bilang lagi, ini paling lambat, pokoknya tahun ini Paling nikah. Ya tahun depan Februari harus menikah, paling lambat. Langsung begitu. Terus ya itu yang membuat gitu nggak sempat mikir. Tapi waktu itu kan memang dalam proses istikharah dan Allah hadirkan beliau gitu. Jadi ini self confidence-nya luar biasa tinggi, dia nggak takut ditolak, pokoknya maju aja gitu kan. Karena kalau ditolak pun dia kan ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi sangat Oke. self confident dan memang tidak pernah, kalau Mas Bram ini nggak pernah terpikir untuk ditolak. Nah, gitu. Oke. Itu yang pertama. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bram datang ke Nia, gue mau ngomong. Begitu ngomong, gue mau nikahin lo. Begitu Iya. nikahin lo, gue mau ketemu bokap lo. Mau ketemu orang tua lo gitu kan. Terus dia datang 3 hari kemudian, begitu ketemu orang tua, oke, kita menikah Februari tahun depan. Pada saat Bram ketemu Nia, yang dia gunakan adalah self-confident dan signifikannya dia. Dia sangat yakin terhadap dirinya dan dia udah punya visionary. Dia udah bisa melihat. Jadi waktu dia ngomong sama Nia, di dalam kepalanya Bram tuh Nia udah jadi istrinya. Iya. Dan Iya. dia punya direktif mengarahkan orang tua Nia, oke ya, kita nikahnya yang punya anak siapa, yang ngarahin siapa ya Nia ya. Iya, betul. Iya, dan karena genuine dan caring, dan dia nggak peduli sama perasaan Nia, yang penting perasaan gue. Benar. Yang penting perasaan gue sama Nia, Nia suka banget sama gue, itu bukan urusan gue. Gimana Bram? Apa sih yang membuat Bram segitu yakinnya bahwa akan diterima Nia? Tapi emang mungkin dia ini ya kali dorongan talent ya Mbak. Ada visionary, confidence tadi ya, signifikan, kemudian accountable sebenarnya masuk juga sih di dalamnya karena accountable kan waktu itu ada pikiran oke, udah masuk waktu itu usia 26 ya. 26 tahun. Terus saya pikir, Benar. waduh, oh iya saya udah masuk 26 tahun kan, Rasulullah 25 Hmm. tahun nikah gitu ya. Dan udahlah, bismillah, kita punya visi di YSQ yang disampaikan oleh Bapak kan Pak Ari juga. Oke, cari istri juga yang Satu misi gitu kan. Iya. Ya udahlah, bismillah gitu ya. Ada accountable, ada self confidence, significant, dan itu memang apalagi waktu itu kan banyak
trainer kan masih trainer muda nih Mbak. Ya, Mm-mm. trainer tuh kan bujangan semua itu. Mm-mm. Banyak tuh yang ketahuan tuh, ada yang beberapa orang yang tiap hari tuh nongkrong di depan Nia gitu kan. Oh, oke. Ya banyak yang nongkrong di depan Nia, banyak yang cari-cari perhatian. Pokoknya dulu di ISG itu tahun-tahun itu nggak boleh ada inilah ya. Ada yang belum nikah itu pasti dideketin deh tuh sama trainer, asisten gitu ya. Ini Eh, karyawan lain kan masih muda-muda semua dulu oh, tuh. oke. Masa muda ya. Darah Nah, muda. Kafir juga masih muda nih di sini kan. Sama Bian Eh, dulu masih bujangan-bujangan lah semua gitu. Nah, terus ini males banget nih kayaknya, misalkan kalau mau arus apa ya, berjibaku di antara solar kelihatan banget gitu. Jadi udah mau nggak strategi pernah keluar, strategizer strategi bekerja. keluar. Strategizer. Makanya waktu itu banyak yang kaget kan, banyak yang Heeh. kaget gitu. Karena Mm-mm. pergerakannya nggak ketahuan. Terus. Terus datengin dia, terus saya tanya kan, oke, malam ini apa sore ini habis kantor kita jalan yuk gitu ya. Ya udah, ada yang mau diomongin. Udah tuh ya, terus anterin kan ke Depok, terus kita makan sore. Nah di situ langsung nembak aja. Tapi nembaknya bukan jadi ini, pokoknya mau nggak nikah gitu. Langsung aja nembak. Hmm. 3 hari nanti ke rumah ya, saya tanya gitu. Jadi setelah itu eh, ketemu papa almarhum. Ya alhamdulillah sih, kalau kata Nia sih nggak pernah ada laki-laki yang mau diterima sama papa. Self Cia. confidence-nya Ya, sangat yakin tinggi. banget. Iya, iya. Self confidence-nya sangat top banget. Terus bro, akhirnya menikahlah dengan Nia ya. Iya, sekalipun waktu itu memang kepedean sih sebenarnya gitu, karena Mm-mm. ya mungkin nggak, karena ya alhamdulillah ya Mbak, mungkin alhamdulillah juga nih structure perfeksionisnya tuh di Bawah. bottom five. Jadi nggak mikir apa ya gitu. Mikirin detail kayak gimana gitu segala macam. Pokoknya do first die later banget ya. Karena waktu itu kan kalau bicara uang segala macam itu, saya Hmm. memang waktu itu dalam kondisi lagi jadi kepala rumah tangga kan, buat ibu saya, Ya. buat adik saya gitu. Semua gaji itu pasti saya kasih ibu gitu loh. Jadi Hmm. nggak punya tabungan sama sekali, karena uang kepake buat Hmm. daily rutin kan, daily harian untuk Ibu. keluarga ibu gitu, mami gitu. Ya. Ya jadi, tapi Oke. Bismillah aja lah gitu ya. Pokoknya nawaitu aja Lah gitu, aja. udah Bismillah, niatnya lillahi ta'ala, ngikutin Rasulullah. Hmm. Ini calonnya udah ada nih di depan, Allah Hmm. kasih. Ya udahlah, go ahead, mau atau enggak kan nanti urusannya Allah, bolak-balik Cie. lagi dia. Cil. Karena caring dan genuine itu bukan Bram. Dia Bukan. tidak peduli perasaan dia. Yang dia pentingkan adalah perasaan dia. Pokoknya nih strategizernya bekerja. Wah, banyak yang mendekati. Gue harus tiba-tiba memberikan kejutan. Langsung gue lamar aja dengan directive, visionary. Lo mau nggak? Gue mau lamar lo nih. Nggak. Dan gue mau ketemu bokap lo. Wah, menarik ya Bram ya. Ternyata bahkan pertemuan Nia dan Bram didorong oleh talent DNA. Nah, kalau dari Bram sendiri, apa sih yang Bram lihat dari Nia sampai bisa sayang gitu? Apa yang Bram lihat dari Nia? Justru ya dulu kan belum ada talent DNA gitu ya Mbak, tapi Hmm. behavior perilaku itu kan kelihatan gitu ya. Kita Hmm. bisa lihat gitu ya, observasi. eh Satu mungkin karena perbedaan tadi ya, perbedaan. Hmm. Nah, kalau saya kan memang dari dulu ya ini nih, 5 ini kan ngegas terus Hmm. gitu ya. Pokoknya jalan dulu lah gitu. Nah, sementara kalau Nia ini saya lihat kan dia apa ya? Dia ramah dengan orang gitu ya. Kemudian dia mau inklusif, very inklusif. Hmm. Dia main sama semua orang waktu itu juga kan, Hmm. mulai dari mau driver kah, mau dari teman-teman yang apa, uh, mulai dari atas sampai bawah, pokoknya dia mencoba untuk memang ya tadi ya, to be nice dengan orang gitu ya. Jadi dia Hmm. suka sapa orang. Jadi oh, ini Hmm. something Hmm. different gitu loh buat saya gitu. Sementara karena saya kan bukan orang yang mungkin bisa ekspresif untuk secara relation ya, secara relation Hmm. gitu ya. Nah, kalau misalkan ketemu klien, oh bisa banget ekspresif, itu kan Hmm. strategizernya. Hmm. bukan bukan Hmm. persoalan ini ya, apa, Hmm. interpersonalnya bukan gitu. Jadi Oke. itu yang lihat, oh ini something new, karena kan kelihatan ya, Ya. perilakunya dia berbeda Waktu gitu. itu pakai feeling ya Bram. Sekarang kita udah bisa pakai talent DNA nih. Iya, Kalau itu dia ini enak banget sekarang.
Bram dominasi biru, sementara Nia dominasinya kuning. Jadi bagaimana tadi yang Bram lihat perbedaan ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau nanti datang calon menantu melamar anak Bapak Ibu, pastikan mereka mengambil talent DNA. Betul. Dan juga putra-putri ibu yang mau menikah, pastikan mengambil talent DNA supaya kehidupan rumah tangganya menjadi lebih bahagia. Wajib banget ya, betul. Tadi kan yang mengandung gula ya, manis-manis. Nah, sekarang yang mengandung bawang nih. Oke, nah, apa sih Mas Bram tuh yang paling ngeselin gitu, yang bikin Nia tuh kadang gitu. Iya, sebenarnya kalau tadi karena dorongannya banyak kan, drive-nya birunya banyak Hmm. sekali. Itu jadi maunya bawaannya tuh ngegas. Apa-apa tuh digas, gas pokoknya. Dari Hmm. cara bicaranya, Nggak sabar ya. Cara gas, bicaranya ngegas. gas. Terus kalau dia ngomong tuh semua orang tuh akan denger gitu kan. Yang sangat berapi-apinya itu dia lagi di mana-mana pun orang akan nengok gitu. Itu kan Hmm. kadang kadang ganggu banget gitu kan ya. Terus Hmm. juga kalau lagi nyetir, lagi driving itu Hmm. kadang-kadang nggak sabar juga kan. Jadi Hmm. ya udahlah, udah mobil akhirnya baret-baret gitu kan karena emang nggak sabar. Terus juga dari sisi yang seperti itu sebenarnya itu bikin gemes gitu. Terus juga Hmm. kalau ketemu orang nih, ketemu orang Hmm. di kan tetangga itu kan saudara yang paling dekat kalau bagi Hmm. Nia. Hmm. Terus jadi tuh Hmm. kalau kita ketemu orang di situ tuh Hmm. eh, nggak buka kaca, nggak buka kaca jendela Jendela. gitu. Jadi itu Hmm. selalu bilang buka bukannya selalu gitu gini gitu kan, ya kan karena orang itu kan kita lewatin gitu kan. Hmm. Hmm. Itu dan beliau memang buka gitu. Cuman habis itu beliau akan gini, iya iya Diisengin ya. gituin. Ya Allah gemes banget kan. Padahal kan maksudnya kan kita mencoba untuk ramah gitu kan. Terus juga Iya. soal terima kasih. Ini soal jarang sekali bilang terima kasih. Makanya minta maaf ya kalau Coach Bram jarang ngomong makasih. Karena emang harmoninya bisa dilihat. Kak itu harus diingetin. Ya bilang makasih gitu. Sementara kalau Nia kan emang apa-apa tuh akan makasih sampai orang tuh mikir, kenapa kok terima kasihnya sampai begitu banget. Padahal yang dilakukan tuh cuma sedikit gitu. Jadi itu kita beda banget di situ. Tapi dari situ Hmm. jadinya kan beliau juga akhirnya jadi ikut gitu, ikut Hmm. untuk berterima kasih kayak gitu gitulah. Nah, itu ya kadang-kadang bikin gemes. Em, Suka nggak terima kan kalau dikasih tahu, Hmm. bilang makasih, bilang maaf gitu. Ini yang paling telepon mami gitu kan, telepon maminya beliau kan, mami mertua aja itu harus nih yang ngingetin, telepon mami dong gitu kan. Oh iya iya iya, Mami itu ibu saya. nah ibunya Mas Kalau Hmm. mama ibunya ibunya nih. Nia. Terus dia Heeh. telepon gitu kan, itu telepon aja harus diajarin, harus coba tanya mami sehat enggak. Terus nanti dia ngomong, mami sehat mam gitu kan. Mami udah makan belum? Mami udah makan mam. Terus abis itu mami coba-coba cerita dong, nih bisikin kan sebelahnya, coba cerita hari ini kayak gimana, terus gimana pencapaiannya Hmm. apa. Mami tuh seneng dengerin kayak gitu. Ya mam, alhamdulillah dia ikutin. Nah, alhamdulillah mam, so gini 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 gini, dan maminya tuh langsung kalau beliau cerita tuh maminya langsung kayak terharu gitu karena Hmm. bukan beliau banget gitu. Jadi saat itu ya kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh hubungan sama orang lain memang ya Hmm. ya kita ya akhirnya jadinya nih yang lengkapi gitu. Gemes, tapi karena udah tahu pakai talent DNA ini, ya Allah ya udah Bismillah, justru dari Ya sini kita Allah, ya udah Bismillah. Ya Allah, ya udah Bismillah. Ya Allah, gimana dong udah jadi suami saya ya Allah. iya tuh kata bapak, dan dua-duanya sama-sama keluarnya saling ngegas. Iya ada waktu-waktunya, waktu kita nggak taau memang kita saling Hmm. ngegas. Dan Iya. akhirnya Nia Hmm. Nia nangis, Mas Bram marah misalnya. Dia kalau Hmm. marah itu nggak langsung di depan, Hmm. keluar kamar ngomelnya di luar gitu kan, karena nggak mau menyakiti. Nia juga nangis sendiri gitu. Ini sebelum tahu Hmm. DNA emang emang parah banget. Maksudnya kita belum ngerti diri kita ya. Iya. Terus akhirnya jadinya baper banget, jadinya kok kayak Hmm. gitu ya, kok kayaknya dulu pesennya nggak pakai kayak gini deh, kayaknya dulu nggak kayak Hmm. gini deh. Itu sering banget dulu dulu ya kan. Terus Hmm. kok sekarang udah beda ya, masih sayang atau Hmm. enggak, itu pertanyaan sering Nia tanyakan dulu. Ini mungkin Pertanyaan seorang intuitif ya. mungkin para istri Sementara punya juga. Bram sedang tidak menggunakan caring dan genuine, dia nggak Iya. ngerasa gitu. Bahkan Heeh. untuk mengucapkan terima kasih gitu ya, itu tuh Nggak ada harus dikasih diingetin. clue gitu ya sama Iya Nia. betul. Jadi kalau ada mami di Zoom ini atau temennya mami atau yang kenal sama maminya Bram, Iya, jadi kalau kalau kayak gitu kan jadinya berantem terus, jadinya nggak ketemu terus. hmm, Iya. Ya hmm, jadinya bener-bener ya kok
Mas Bram stres kalau ngeliat Nia nangis, Nia stres kalau ngeliat Mas Bramnya marah-marah, ngomong tinggi gitu kan. Sebenarnya bukan Mm-mm. marah, emang gayanya dia ngegas banget Ya kan gitu. Mm. suara jadi emang ini ya, ngomong biasa aja kan satu kantor tahu tuh Mbak. Iya. Iya Mm. kan? Nah, itu Mm. itu susah banget sih di awal-awal ketika kita belum mengenal diri kita dan belum mengenal pasangan. Tapi seiring berjalan waktu akhirnya kita memahami, oh ya sudah, oh Mm. alhamdulillah justru malah bisa saling melengkapi banget Iya. yang dia nggak punya ternyata ada di Mas Bram dan Mas Bram Mm-mm. juga nggak ada itu nih bisa lengkapi gitu. Itu Oke. pokoknya kayak ya udahlah ya mau mau nih contoh nih naruh kacamata nih kalau udah mau meeting panik. Oh, Mm-mm. kacamata di mana? Yang naruh siapa gitu kan ya. Jadinya Itu yang kan naruh structure siapa? perfeksionisnya kan bottom five. Ya, ya terus habis itu yang naruh siapa? Tapi Nia juga yang akan dapetin Mbak Wi. Oh, Jadi akan Nia juga yang dapetin. Terus dia yang ya udah dia tinggal pakai gitu kan. Banyak hal, banyak ngucapin terima kasih tuh Nia. enggak. Kadang-kadang makanya Saza anak kita sering ngomong kalau sama ayahnya sebelum ayahnya ngomong terima kasih, Saza udah ngomong gini, sama-sama, sama-sama gitu. Ya karena jarang ngomong terima kasih harus diingetin, bilang makasih gitu, terima kasih baru gitu. Dan satu lagi Mbak Wi, kan kan ini Oh ya ini nih ngegas apa nih kalau dalam Melayu? ngegas tuh macam nak 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 cepat aja Nah, nak cepat atau aja. enggak dengan suara tinggi gitu Suara tinggi. ya kayak gitulah gitu. Nah terus juga kalau misalnya kan kalau perempuan kan ya karena bukan perempuan ya nggak boleh mengeneralisir, maksudnya dia kan intuitif kan pakai perasaan banget gitu. Itu Hmm. kan mau denger gitu kan, dulu sering banget tanya masih sayang nggak sih, masih sayang nggak sih, dulu ya sering. Mm-mm. Yelah. Ya sekarang udah enggak karena Emang. udah tahu kalau DNA kan kita udah tahu emang nggak bakalan ngomong gitu kecuali kecuali Heeh. kalau di Heeh. rumah planning sama bapak nih ada Pak Ari kemudian beliau ikut ngisi atau enggak beliau Hmm. juga pokoknya mendampingi. Itu kalau udah sesi yang ya cari pasangannya gitu ya kata bapak kan, kata Pak Hari, terus habis itu dia langsung langsung habis itu nangis, maafin ya selama ini, terima kasih udah jadi istri yang baik, terus langsung kayak terharu gitu. Itu momen pas training doang gitu. Hanya training ya Nia ya. Yang nggak diminta, yang nggak Itu diminta. yang hanya training atau karena hanya ada Pak Ari tuh jadi Bram. Ya karena mungkin terdorong terdorong di situ kan akhirnya Heeh. menyampaikan gitu. Padahal kan dulu nih minta setiap setiap waktu kadang-kadang perempuan ini kan pengennya pakai perasaan terus pengen denger tapi udahlah sekarang udah terima alhamdulillah punya suami yang melengkapi, yang dia nggak ada beliau ada, itu udah luar biasa karena Allah kasih yang memang kita perlukan ternyata bukan yang kita inginkan ya. Oke, ya. Jadi kata Nia, Aduh. akhirnya Allah akan kasih kita suami yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ya, luar biasa sekali nih kalau kita lihat bahwa ternyata bagaimana Allah menjodohkan Bram dengan Nia itu ada sebuah spiritual artificial intelligence. Ada algoritma of human technology dan Allah tahu persis bahwa yang Bram perlukan itu adalah sosok istri seperti Nia. Dan sebaliknya Allah tahu persis bahwa sosok suami yang Nia perlukan itu adalah Bram. Mungkin pada waktu di awal kita Nia dan Bram menikah, belum punya ilmu, belum tahu apa talent DNA-nya Mas Bram, yang terjadi adalah konflik dan friksi. Iya, Nia yang betul. rasa, yang Ya, personalizer, ingin mendengarkan kata-kata sayang, terima Hmm, kasih, maaf, ungkapan yang personal dari Mas Bram kepada Nia. itu dia. Sementara Mas Bram diciptakan Allah, caring dan genuine-nya ada di bottom talent. Tapi Mas Bram punya self-confident, accountable, dan juga visionary yang bisa membawa Nia maju ke depan. Mas betul. Bram lah sosok yang akan mendorong Nia untuk menjadi seseorang yang terus tumbuh, bahkan luar biasa. Salah satunya pasti adalah dorongan dari Mas Bram, transformasi Nia dari seorang yang ada di back office menjadi seorang trainer yang membuat wanita-wanita di luar sana berbahagia. Iya betul Insya sekali. Allah ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi semakin setiap hari kalau kita membahas talent DNA, semakin kita memahami Iya, algoritma Mbak. dan teknologi. Betul. Bram, Jadi, sebagai pesan buat pasangan-pasangan yang hadir, hmm, apa yang Bram rasakan sebelum dan sesudah mengenal talent DNA dan apa nasihat Bram untuk para pemirsa? ya, yang menarik sih gini ya, Mbak Wi, izin Pak Ari juga, bahwa kan kalau di dalam misal itu ada rukun ukhuwah gitu, Mbak ya. Nah, banyak yang fail pasangan itu di fase ta'aruf gitu kan, ta'aruf setelah akad nih, setelah menikah. Ya tadi Nia bilang begitu kita nikah kita tahu semuanya tuh gitu kan. Nah hal-hal kecil itu bisa jadi persoalan kan, bisa jadi friksi gitu.
Kayak misalkan kalau Nia ini kan very personalizer, sementara buat saya privacy itu penting gitu. Nah ini sudah awal-awal tuh suka jadi persoalan juga gitu. Jadi Hmm. eh, kemudian ya banyak hal-hal yang kecil-kecil seperti apa odol kayak gitu ya, pasta gigi. Saya tuh Obat dari gigi gimana? obat gigi. Saya tuh pasti mencetnya tuh dari bawah. Kalau Nia dari tengah. Kenapa saya dari bawah? Karena mungkin itu ya, apa dari strategizer sama visionary. Ini supaya nggak mubazir ke depannya kan gitu. Hmm. Nah, tapi maksud saya hal-hal friksi itu yang membuat orang akhirnya tidak saling memahami, tidak saling mengenal, ta'aruf kemudian masuk ke tafahum gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita udah oh ya udahlah namanya juga Nia kayak gitu gitu ya. Ya udah kalau terlalu kepo sama orang ya udah biasa. Tapi di fase-fase 3 5 tahun awal ini kan fase ta'aruf nih. Ini sangat annoying banget. Nah, kalau kita nggak saling paham, Hmm. itu banyak yang fail di sini sebenarnya 3 5 tahun. Hmm. Kemudian masuk fase tafahum sampai ke ta'awun itu kan juga bukan proses yang mudah. Jadi menurut saya talent DNA ini memudahkan kita untuk memudahkan pasangan ini couples untuk saling memahami diri sendiri dulu gitu kan. Kemudian memahami couples kita hingga fase-fase tadi itu ukhuwah itu dari ta'aruf ke tafahum saling memahami. Jadi ke ta'awun saling ini ya melindungi ya, kemudian masuk ke takaful, ke ifar itu menjadi lebih cepat sih prosesnya gitu. Hmm. Jadi untuk saling akhirnya kita saling bahu membahu, saling mendukung untuk mencapai visi bersama gitu. Eh, Masya Allah. iya betul kata Pak Ari, taruh Bagus tanpa sih. talent DNA itu derita, betul derita beneran. Capek, capek. Capek. Bahkan banyak yang fail di situ, banyak banget yang fail di situ. Oke, buat para single yang hadir, silakan link talent DNA-nya dikirimkan kepada para calon-calon pasangan. Dan buat suami dan istri yang hadir, kalau pasangannya belum mengambil talent DNA, silakan dikirimkan ya nanti setelah tes berikut ini. Oke, tanpa terasa waktu kita sudah hampir di ujung nih, Nia dan Bram. Terima kasih ya sudah berbagi kisah dan mungkin kita boleh kasih kesempatan bagi para Bapak Ibu yang hadir di Zoom untuk tanya jawab. Silakan, Coach Rudy. Oke, terima kasih luar biasa ya. Bapak dan Ibu semuanya yang ada pertanyaan, boleh langsung buka mikrofonnya atau boleh tuliskan di kolom chat. Boleh, silakan. Ya, ada? Kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangannya. Nanti kita akan berikan kesempatan. Silakan. Oke, Nah, kira-kira Pak ada Ari, Bapak dan Ibu? jangan ada pesan penting nih dari Pak Ari, jangan menikah tanpa talent DNA. Oh iya, Jadi mungkin temanya sakinah mawadah warahmah dengan talent Talent DNA. DNA. iya betul, betul Pak Ari ya. Oke, Oke, itu ada pertanyaan. ada pertanyaan nih? Ya, Ya betul. Mbak Wi, bagaimana nak improve a bottom talent? oke. Tuh. Nah, improve talent, bottom talent. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya jelaskan terlebih dahulu, bottom talent itu adalah talenta atau pola perilaku yang jarang atau bahkan tidak pernah kita lakukan dan bukan menggambarkan diri kita. Jadi kalau kita berusaha menggunakan bottom talent kita, maka itu perlu upaya yang sangat luar biasa. Bahkan kadang menjadi seseorang yang bukan diri kita, kalau Bram menjadi seseorang yang caring atau genuine, itu perlu mikir, perlu effort, dan kadang bahkan mungkin akan membuat Bram sendiri stressful. Lalu bagaimana kita mengelola situasi tanpa menggunakan bottom talent? Kita bisa gunakan top talent kita. Pertama adalah gunakan top talent kita untuk berperilaku yang sama. Yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi. Contohnya, Bram memang caring dan genuine dan harmoninya di bottom. Tapi Bram punya accountable. Jadi kalau Bram mengatakan sayang sama Nia, bukan karena caring, karena tanggung jawab. Oh ini tanggung jawab saya sebagai suami untuk memenuhi nih. Nia tuh pengen dibilang sayang, pengen dipeluk, pengen dapat perhatian karena intuitif. Nah oleh karena itu untuk tahu bottom talent, kita harus paham bagaimana cara menggunakan top talent. Dan kedua tadi yang dijelaskan oleh Nia dan Bram, Nia justru melengkapi area-area di mana Bram itu kurang atau tidak merupakan natural perilaku, Nia ngingetin. Pada saat Bram harus mengungkapkan, menelpon ibunya dengan menggunakan accountable, tapi mungkin kurang sweet ya Nia ya kata-katanya, Mama gimana? Nggak Oke, sweet. udah ini belum?
Oke, udah ya, gitu. Sementara Nia akan membisikkan di telinganya Bram, tanya dong, Mama, apa aktivitasnya hari ini? Nah, jadi secara si mudah, bagaimana mensiasati bottom talent? Pertama, gunakan top talent yang kita biasa lakukan untuk berhadapan dengan situasi itu. Yang kedua, berkolaborasi. Itulah kenapa katanya Allah ciptakan setiap manusia itu berpasang-pasangan. Bukan hanya berpasangan fisik suami istri, tapi berpasangan-pasangan juga talent DNA-nya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak Wi. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kita semuanya. Dan ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan, termasuk juga kalau kita punya 5 talent tops yang sama, Mbak Wi, gimana mengelola talentnya? Oke. Eh, kita sudah melihat ya, kalau secara matematik ya, algoritmanya gitu. Ternyata Rudy, kombinasi 45 talent itu akan menciptakan kombinasi talent DNA yang almost unlimited. Subhanallah. Subhanallah. Kemarin hitung hampir 19 oktadesilian. Udah bukan triliun, udah oktadesilian. Jadi, meskipun terlihat bahwa top talentnya sama, bahkan kalaupun 10-10-nya sama, tapi pasti ada perbedaan di dalam kombinasi dan juga urutan 1, 2, 3, 4, 5-nya. Karena kemungkinan dua orang punya urutan 1 sampai 45 nyaris sama, itu perbandingannya adalah 1 berbanding 19 oktadesilian. Akan subhanallah, Allah itu menciptakan manusia luar biasa. Hmm. Jadi bedanya kayak misalnya ada orang advisor, Nia advisor, tapi advisornya pasti berbeda. Iya. Karena dipengaruhi oleh yang lainnya kan, talent yang lain gitu ya, Mbak. Betul. Contohnya Bram sama Nia sama-sama punya developer. Tapi Hmm. Bram developer sama self confident, sama significant, sama visionary, sama artikulatif. Jadi Bram ini kalau ada demo adalah pemimpin demo yang hebat. Dia mampu dan punya direktif, dia bisa mengarahkan orang. Tapi kalau Nia, kalau memimpin demo, dia lemah lembut. Bapak-bapak mungkin boleh berkenan belok kiri. Karena Nia sangat personalizer, intuitif, advisor, convincing. Jadi meskipun terlihat sama, punya sama-sama 5 yang sama, tapi kombinasinya berbeda dan urutannya juga berbeda gitu, Rudy. Jadi pasti akan ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Dan Mbak Wi boleh izin tambahkan sedikit. Silakan. Ya. Talent DNA ini menjadi sebuah shortcut. Ya, shortcut sangat untuk kita mengenali diri kita. Itu jalannya jelas sekali, insya Allah, dan juga pasangan. Nah, jadi kalau kita sudah kenal diri, insya Allah kita tidak blaming pasangan kita lagi. Kita blaming, menyalahkan, itu karena kita belum selesai sama diri kita, belum kenal sama diri kita. Tapi insya Allah, kalau kita sudah mengenal diri, kita tidak akan menyalahkan. Yang ada kita mau berkolaborasi dan saling memperbaiki untuk saling melengkapi. Itu aja, Mbak Wi. Oke. Mungkin kayak misalkan nggak sweet gitu kan kata-katanya verbal, tapi bahasa non verbalnya accountable-nya itu. Karena Mas Bram ini sangat bertanggung jawab sama keluarga, tapi memang tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata. Jadi itu bagiannya, dia yang melengkapi dengan kata-kata. Contoh ke Mami mungkin tidak bisa sangat accountable, tapi untuk kata-kata ini yang akan memberikan itu ke Mami kalau Mas Bram sedang tidak bisa gitu. So sweet ya. Di sini ada yang bertanya nih Ibu Tuti. Sejauh mana kegunaan talent DNA yang sudah lansia, sudah pensiun? Ini sangat karena talent DNA itu untuk family, bagaimana nanti Bu Tuti memahami anak dan cucu, bagaimana nanti Bu Tuti memahami menantu, termasuk bagaimana buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, bagaimana kita merawat cinta di usia senja dengan talent DNA. Iya, ya? Bahkan juga untuk memahami bagaimana kita bisa paham kok saya jadi seperti ini dengan dengan menantu. Itu penting banget gitu ya. Dengan cucu, karena kan biar bagaimanapun hidup kan kita masih berjalan ya Mbak gitu. Dengan mengenal diri, mengenal ternyata misalkan nih, saya nggak terlalu nice nih kalau misalnya udah tua nanti, ya saya pengennya sih berlatih itu ya, dan tadi yang top bottom five itu dengan menantu, dengan cucu nanti, itu udah pasti itu. Iya.
Wow, menarik banget ya. Nanti kita perlu hadirkan nih edisi Mamah Mertua dan Anak Menantu kayaknya. Kayaknya cocok Mbak Betul, Wi, itu perlu. betul. Oh, banyak ya. Siapa yang Banyak setuju pasti. kita menghadirkan tema Mamah Mertua dan Anak Menantu? Wah, Iya, Pasti betul. banyak cekcok karena nggak tahu talentnya. Iya tuh, udah atau pasti talent. banget. Heeh. Betul sekali. Oke, setuju katanya banyak. Oke, kayaknya kita Terima kasih Mbak silakan, Wi. silakan, silakan. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Wi dan juga gestar kita ada Coach Nia dan Coach Bram, dan juga kita berterima kasih atas doa dan dukungan selalu dari guru kita bersama Pak Ari. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Pak Ari. Terima 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 kasih kasih. Pak kasih Ari. Pak Ari, Ya, terima kasih sudah menghadirkan luar talent biasa. DNA. Terima kasih menghadirkan talent DNA Gurunda. Dan ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan Bawi di kolom chat, namun karena waktu kita terbatas ya, mungkin kita jawab dengan informasi yang akan saya sampaikan setelah ini. Jadi ada beberapa yang bertanya, bagaimana caranya saya yang belum tahu talent DNA saya, gimana caranya agar saya bisa dapat asesmennya? Dan ada juga yang bagaimana saya dapat supaya dapat 45. Saya baru dapat 10 nih Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ada caranya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi silahkan hubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk masuk ke dalam sesi kita ini. Kan? Termasuk yang dari Malaysia, boleh silakan hubungi mungkin yang mengundang Puan Tuan gitu kan. Gimana caranya? Boleh silakan, nanti beliau akan mengirimkan linknya kepada Anda. Bagi yang belum pernah, maka harganya kurang lebih 500.000 rupiah dari harga normal 1 juta. Ya, kalau yang dari sudah dapat top 10-nya, tapi ingin saya ingin tahu bottom 5 saya nih, ya kan? Nah, Anda boleh dapatkan 45 reportnya itu dengan mentop up apa yang sudah Anda dapatkan. Harganya 335 gitu kan. Jadi itu informasinya. Ada juga tadi yang bertanya, bagaimana saya bisa lebih, kalau saya ingin one on one gitu kan, lebih paham lagi, lebih mengetahui lagi, boleh. Kami ada para talentis yang akan bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk membacakan atau bisa berdiskusi bagaimana Bapak dan Ibu lebih memahami tentang top talent Bapak dan Ibu dan bottom five Bapak dan Ibu semuanya. Oke, termasuk untuk sesi kita Bapak dan Ibu ada sebuah sesi spesial bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah training talent DNA mastery ya. Kita akan adakan di hari Minggu tanggal 3 September 2023 ya, tepatnya pukul 8 sampai jam 7. Jadi ini sudah free bagi Bapak dan Ibu yang ikut training talent DNA mastery. Ini tentu sudah free assessment 45 talent DNA. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Anda semuanya. Jadi harga normalnya adalah 3.500.000. Kemudian harga promonya untuk online ini adalah 500. Ini untuk kalau mau ikut dengan online ya, harganya 500. Kalau Anda ingin ikut offline langsung di Menara 165, itu harganya 999.165. Jadi itu informasi yang kami boleh sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu bahwa Ask Me About Talent DNA ini kami lakukan setiap hari ya, tepat pukul 5.30 sampai 6.30 kurang lebih. Dan untuk besok ya, kalau hari ini couple suami istri, besok kita akan hadirkan tidak kalah menarik juga ya, antara mungkin dengan orang tua dengan anak gitu kan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang sudah punya anak remaja mungkin usia 15 ke atas, boleh pastikan ada di samping Anda. Kalau hari ini mungkin bersama dengan pasangan ya kan. Kalau hari ini pastikan, besok maksud saya, pastikan anak Anda juga hadir untuk ikut di situ ya. Karena besok sesinya adalah kita akan bersama-sama bagaimana cara memilih karir dengan talent DNA. Menarik kan ya? Ada yang Kak perlu Rudi disampaikan mungkin lagi Mbak Wi? Kak Rudi tadi ada yang tanya juga kalau mau one on one coaching untuk memahami tentang talent DNA-nya juga bisa menghubungi tim ISQ. Nanti akan ada para DNA coach yang akan membantu Bapak Ibu untuk dalam sesi one on one coaching. Mungkin itu. Yes. Terima kasih Rudi.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Wi. Dan kita perlu polling juga Bapak dan Ibu semuanya terkait tentang waktu yang ideal yang Bapak dan Ibu bisa ikuti dengan maksimal sesi kita Asmi About Talent DNA ini. Kami akan tampilkan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Pollingnya boleh silakan dipilih ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh dipilih waktu yang mungkin Bapak dan Ibu bisa sangat maksimal. Boleh ya. Oke. Sip. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Ari sudah menyemangati kita semuanya juga. Mbak Wi, terima kasih juga Coach Nia, Coach Bram, dan Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Terima kasih, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Anda semuanya. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank you kasih, Nia, Mbak thank you Ari, Bram. Mbak Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Terima kasih. Kalian Terima sampai kasih jumpa untuk besok. waktunya Kak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Wi. Selamat berujung minggu. Sama-sama. Just the same, ever a surprise, ever as before, never just as sure as the sun will rise. No, no. Ya, silakan Bapak dan Ibu selamat menjalankan atau berlibur ya Sabtu Minggu ini yang mungkin yang libur boleh melanjutkan aktivitas live dari kelas kita ya. Pada nggak mau live ya. Masih semangat dalam kelas kita ya. Terima kasih. Mungkin sesaat lagi kita akan tutup kelasnya. Nanti yang Mbak Ibu pergi singkat-singkat ibadah Ibu. Lahir batin. Certain as the sun, rising in the east, as old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast, tale as old as time, song as old as rhyme, beauty and the Till as old as time, true as it can be.
just a little change.